Salve fratres, mari kita bicara sedikit tentang Raja Ampat ketika surga disayat eskavator. Ya, ini adalah sebuah refleksi filosofis tentang tambang, tubuh, dan ciptaan. Bumi adalah milik Tuhan dan segala isinya. Mazmur 24 ayat 1. Tapi kini manusia bertingkah seolah ia pemilik tunggal. Ini adalah krisis yang bukan sekedar krisis. Raja Ampat bukan hanya gugusan pulau. Ia adalah ikon ciptaan, tubuh komunitas, dan jiwa ekologis Indonesia. Namun kini surga ini diambang luka. Eksploitasi tambang nikel mengoyak tanah, membelah hutan, dan mengeruhkan laut. Semuanya atas nama kemajuan yang kerap kali menyisakan jejak kemunduran spiritual. Tapi mari kita bertanya lebih dalam, apa sebenarnya yang sedang dilukai? Apakah hanya pohon dan tanah, atau ada yang lebih dalam? Struktur pemahaman kita tentang dunia dan manusia. Mari kita lihat yang pertama ada dari segi metafisika realistik ya. Dunia ini bukan netral. Pandangan dunia modern seringkali bersifat mekanistik. Seakan-akan realitas hanyalah kumpulan benda mati yang bisa dieksploitasi. Namun, filsafat realistik ala Thomas Aquinas melihat sebaliknya. Segala sesuatu yang ada, ens, memiliki bentuk, forma, dan tujuan, telos. Pulau, hutan, laut, semuanya memiliki tujuan kodrati yang melekat. Maka, pertambangan yang mengubah telos ekosistem Raja Ampat dari pelestarian menjadi konsumsi bukan sekedar proyek, tetapi pengkhianatan metafisis. Lebih jauh lagi, alam semesta dilihat sebagai ordo boni, tata kebaikan, tatanan kebaikan yang mencerminkan kehendak sang pencipta. Ketika eksploitasi merusak ordo ini, yang dilukai bukan hanya lingkungan, tetapi keharmonisan kosmis. Dari segi deep ekologi, alam bukan objek tapi subjek. Deep ekologi menolak paradigma antroposentris bahwa nilai alam bergantung pada manfaatnya bagi manusia. Sebaliknya, dia menegaskan bahwa alam memiliki nilai intrinsik dari dirinya sendiri, tidak tergantung pada ekonomi, pertumbuhan, atau pasar saham. Raja Ampat adalah rumah bagi 75% spesies karang dunia dan lebih dari 2.500 jenis ikan. Dia ada bukan untuk kita, melainkan bersama kita. Ketika kita menghancurkan pulau demi tambang, kita bukan sekedar membunuh pohon, tapi memutus relasi spiritual antara ciptaan dan sang pencipta. Kemudian, mari kita lihat dari segi aspek personalisme versus rasionalisme Descartes. Tubuh versus peta. Rasionalisme Kartesian mengajarkan bahwa realitas, kenyataan ini, alam semesta ini, dibagi menjadi dua. Res cogitans, itu pikiran atau subjek, dan rex extensa, benda yang bisa diukur dan dipakai. Dunia adalah peta, bukan tubuh. Pulau adalah lahan cadangan, bukan rumah. Hutan adalah komoditas, bukan ruang hidup. Manusia dalam paradigma ini menjadi tuan atas segalanya, bahkan atas Tuhan. Sebaliknya, personalisme Katolik melihat dunia sebagai tubuh yang bernapas dan manusia sebagai pribadi dalam relasi dengan Tuhan, sesama dan ciptaan. Raja Ampat bukan ruang kosong, tapi ruang relasi. Ketika kita mengizinkan tambang masuk, kita bukan hanya menindas tanah, tetapi memutus makna inkarnasi dan komunitas. Ekologi sebagai spiritualitas, kerohanian. Paus Fransiskus dalam Laudato Si, ensikliknya yang cukup terkenal itu, menegaskan bahwa krisis ekologi adalah cerminan krisis spiritual. Kita telah lupa bahwa bumi bukan milik kita. Kita bukan pemilik, tapi penjaga. Kita bukan penguasa, tapi pelayan ciptaan. Maka tambang yang melanggar ekosistem, adat, dan hukum lingkungan adalah struktur atau dosa struktural, bukan struktural dosa ya. Nah, penolakan ini bukan romantisme, tapi tanggung jawab moral. Menolak tambang di Raja Ampat bukan sekedar urusan aktivis dan LSM atau LSM. Penolakan ini adalah tanggung jawab filosofis, spiritual, dan moral setiap manusia yang masih percaya
bahwa dunia ini bukan milik investor, tapi milik Sang Pencipta. Mari kita suarakan, Raja Ampat bukan untuk ditambang, pulau kecil bukan untuk dikorbankan, dan tanah adat bukan properti publik. Ada seruan dari ujung timur, jika suatu hari nanti cucu kita bertanya, apa yang kalian lakukan saat surga itu dijual ke tambang? Apakah kita akan menjawab, kami diam karena bukan wilayah kami? Ataukah kita akan berkata, kami memilih berdiri meski dengan suara yang kecil demi bumi yang suci? Karena Raja Ampat bukan milik kita, tapi titipan Tuhan. Dan setiap titipan harus dipertanggungjawabkan. Saudara-saudariku, tagar Save Raja Ampat bukan sekedar tagar. Save Raja Ampat itu bukan sekedar tagar. Itu adalah suara hati nurani, suara bumi, suara iman, suara akal sehat. Follow for more.